sama nomor absen 14. Lalu saya Muhammad Farisya Setiakan, absen 22. Saya gunakan aktif pada Beratum absen 15. Saya Johan Fernando, nomor absen 19. Saya Stevia Nadia Karisma, absen 31. Saya Dewi Zendika Kanwanda, nomor absen 4. Dan saya Wijaya Kasih Amalia, nomor absen 35. Selamat. Hukum Avogadro adalah suatu hukum gas eksperimen yang mengaitkan tentang volume gas dan jumlah zat gas tersebut. Bunyi hukum Avogadro: gas-gas yang memiliki volume yang sama pada tekanan dan suhu yang sama akan memiliki jumlah partikel atau molekul yang sama pula. Pada tahun 1860-an, ilmuwan lain seperti Stanislaw Cannizzaro dan Jean-Baptiste Perrin memperjelas cara pemahaman tentang hukum Avogadro. Sebagai penghormatan kepada Amedeo Avogadro yang telah wafat, jumlah partikel dalam 1 mol disebut bilangan Avogadro. Sejak saat itu, hukum Avogadro menjadi prinsip yang fundamental dalam kimia modern. Sejarah hukum Avogadro. Hukum Avogadro ditemukan oleh Amedeo Avogadro, seorang ilmuwan Italia pada abad ke-19. Pada tahun 1811, Avogadro mengemukakan hipotesisnya dalam makalah yang berjudul Essay on a Manner of Determining the Relative Masses of the Elementary Molecule of Bodies, atau esai tentang cara menentukan massa relatif molekul-molekul dasar zat. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa jumlah volume gas pada tekanan dan suhu yang sama berbanding lurus dengan jumlah molekulnya. Namun pada saat itu konsep molekul dan atom masih kontroversial dan tidak bisa diterima secara luas. Setelah Avogadro meninggal, karya dan hipotesisnya bisa diakui dan diterima secara luas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus dasar dalam hukum Avogadro. Nah, pada umumnya rumus dalam hukum Avogadro ini itu adalah ini. V1 per N1 sama dengan V2 per N2, atau sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui. Apa sih itu V? V adalah volume dan N adalah jumlah. Jadi V1 itu adalah volume pertama, V2 adalah volume kedua, dan N1 itu adalah jumlah pertama, N2 adalah jumlah akhir. Dari rumus ini bisa kita simpulkan bahwa molekul ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali molekul diketahui. Nah, jadi dari rumus ini adalah V1 per N1 sama dengan V2 per N2 itu adalah rumus dasarnya, dan dapat disimpulkan menjadi molekul ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali molekul diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin soal atau ciri-ciri dalam soal-soal Avogadro, Gay-Lussac, dan Lavoisier. Nah, kalau dalam soal Avogadro itu pasti diketahui ada jumlah molekul atau partikel yang sama. Terus ada Gay-Lussac. Kalau Gay-Lussac itu hanya diketahui volumenya saja. Terus kalau Lavoisier itu hanya diketahui massa. Saya akan berikan selanjutnya pada Fahri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menerapkan rumus yang tadi telah dijelaskan ke dalam contoh soal yang telah saya berikan ini. Nah, di sini ada 2 contoh soal. Nah, kali ini kita akan menerapkan dan bagaimana kita harus mencari tahu tentang soal hukum Avogadro di berbagai soal yang akan
diberikan saat nanti ujian. Nah, kapan sih kita harus menggunakan rumus itu dan kapan kita harus tahu kalau itu adalah soal tentang hukum Avogadro. Nah, dari yang poin tadi dijelaskan, kita harus mencari tahu dulu dari soalnya tadi. Pertama, kita baca dulu secara keseluruhan, baru kita cari tahu dan kita harus menemukan poin-poin yang telah diberikan tadi. Yang pertama, kita baca dulu dari soalnya. Di sini soal nomor 1 kita baca, yaitu gas nitrogen atau N2 dan gas nitrogen atau H3 bereaksi membentuk gas amoniak atau NH3 pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Jika 40 molekul gas nitrogen atau N2, berapa molekul gas hidrogen dan gas amoniak yang dihasilkan? Nah, tadi kan kita sudah diberitahu poin-poinnya, yang dimana poin pertama kita harus mencari tahu apakah di soal itu ada jumlah molekul atau molekul yang sudah ditentukan. Nah, di soal ini kan sudah ada molekul yang sudah diketahui, yaitu 40 molekul. 40 molekul ini adalah milik dari gas nitrogen atau N2. Nah, lalu tadi kan kita kalau semisal kita lupa tentang poin pertamanya, kita bisa ingat dengan poin keduanya, yaitu adalah persamaan suhu dan tekanan yang sama, yang dimana itu sesuai dengan bunyi dari hukum Avogadro sendiri. Nah, di sini ada kalimat pada keadaan suhu dan tekanan yang sama dari reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen yang menghasilkan gas amoniak. Nah, jadi kita akan mulai cara menjawabnya. Pertama, kalian mencari tahu dulu D1 sama dengan gas hidrogen, kita langsung tulis saja menjadi N2, dan juga ada, dan juga ada gas hidrogen, kita langsung tulis saja H3, dan ada gas amoniak yaitu NH3. Nah, untuk molekulnya kita tulis saja di sampingnya, tidak apa-apa. Molekul dari gas nitrogen, molekul nitrogen sama dengan 40 molekul. Nah, lalu kita tulis yang ditanya, berarti kita akan tulis D2. Nah, yang ditanya adalah berapa molekul gas hidrogen dan gas amoniak yang dihasilkan. Jadi kita akan tulis H3 dan NH3, mohon maaf, sebentar, H3 dan NH3 jumlah masing-masing molekul. Nah, untuk menjawabnya kita akan tulis di sampingnya saja. Lalu kita tulis di sini D3. Nah, pertama-tama kita harus mencari koefisien, yang dimana tadi sesuai dengan rumusnya, yaitu molekul ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali molekul diketahui. Nah, kita sudah tahu yang kita cari yang apa, dan kita harus mencari tahu molekulnya dan juga koefisiennya. Jadi yang dimana kita harus melakukan persamaan reaksi terlebih dahulu. Nah, di sini persamaan reaksinya antara gas nitrogen dan gas hidrogen membentuk gas amoniak atau NH3. Jadi kita akan tulis di sebelah sini N2 plus H3 menghasilkan gas NH3. Nah, kita harus menyamakan
antara sebelah kiri dan sebelah kanannya. Di sebelah kiri N itu ada 2, sedangkan di sebelah kanan N-nya adalah 1. Jadi kita harus menambahkan 2 di depannya. Nah, setelah sama, kita lanjut di H-nya. Di sebelah kiri hanya ada 3, dan di sebelah kanan hanya ada 6. Dari mana kita tahu kalau hanya ada 6? Dari 3 dikali 2 ini, lalu menjadi 6. Nah, untuk menyamakannya, kita harus kali 2 agar menjadi 6 juga. Nah, yang dimana nanti perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 2 banding 2. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari molekul gas hidrogen. Berarti molekul H sama dengan koefisien H3 per koefisien N2 kali molekul N2 sama dengan koefisien H3 yaitu adalah 2 dan koefisien N2 adalah 1 dikali molekul N2 yang telah diketahui adalah 40 molekul. Yang nanti hasilnya adalah 80 molekul. Nah, nanti begitu pula dengan juga yang gas amoniak, rumusnya juga sama, yaitu molekul NH3 sama dengan koefisien NH3 per koefisien N2 kali molekul N2. Lalu kita masukkan saja yang dimana NH3 ini adalah koefisiennya adalah 2 dan N2 koefisiennya adalah 1 sama seperti tadi, lalu dikali dengan jumlah molekul dari nitrogen, yaitu adalah 40 molekul. Yang nanti hasilnya juga adalah 80 molekul. Nah, yang nanti begitu pula pada soal nomor 2 ini. Di sini kita akan membahas soal nomor 2 yaitu adalah tentang pembakaran. Nah, kita baca dahulu soalnya. Pada pembakaran 9,5 kali 10 pangkat 22 molekul gas C3H8 dan gas oksigen atau O2 menghasilkan gas karbon dioksida CO2 berapa dari gas karbon dioksida. Oke, jadi di sini saya akan meralat dulu untuk soalnya. Di sini seharusnya adalah berapa jumlah molekul dari gas karbon dioksida atau CO2. Nah, yang tadi kita dapat melihat di soal sebelumnya, molekul di sini yaitu adalah 40. Nah, sedangkan di soal nomor 2 ini adalah 9,5 kali 10 pangkat 22. Jadi, saya akan beritahu terlebih dahulu pada umumnya untuk hukum Avogadro, molekul pada umumnya yang digunakan adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini adalah molekul pada umumnya yang digunakan. Nah, dalam soal ini kan sudah ditentukan yaitu molekulnya adalah 9,5 kali 10 pangkat 22 yaitu dari gas C3H8. Nah, yang dapat kita masukkan juga seperti pada soal nomor 1 yang berbeda adalah hasil akhirnya yang nanti akan ada perbedaan dari soal sebelumnya. Nah, jadi kita akan mencari tahu dahulu di satunya. Yang diketahui adalah molekul dari gas C3H8 yaitu
9,5 kali 10 pangkat 22. Nah, di sini molekul gas C3H8 yaitu adalah 9,5 kali 10 pangkat 22, dan pada bentuk umumnya molekul hukum Avogadro adalah 6,2 kali 10 pangkat 23. Jadi kita harus menyamakan perkaliannya agar menjadi 10 pangkat 23, yang dimana nanti kita akan bulatkan menjadikannya menjadi 10 pangkat 23, yang dimana hasilnya akan menjadi 0,95 kali 10 pangkat 23. Nah, ini yang nanti akan digunakan di dalam rumus yang kita akan gunakan. Nah, lalu kita juga diketahui tentang gas C3H8 dan juga gas oksigen yaitu O2, serta ada gas karbon dioksida setelah reaksi yaitu adalah CO2. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa jumlah molekul dari gas karbon dioksida, yang dimana kita akan tulis menjadi molekul CO2 yang ditanyakan D3. Maaf, D3. Nah, untuk menjawabnya kita sudah tahu tentang molekul yang telah dijelaskan di dalam soalnya, yaitu pada pembakaran yang terjadi pada gas CH3H8 dan gas oksigen. Nah, yang dimana kita harus melakukan persamaan reaksi dahulu untuk mencarikan koefisiennya sebelum kita memasukkannya ke dalam rumus. Nah, persamaannya untuk reaksinya yaitu kita tulis dahulu C3H8 ditambah O2 sama dengan yang menghasilkan gas CO2. Nah, untuk soal ini kita maaf. Nah, kita harus menyamakan antara sisi kiri dan juga sisi kanannya. Dan di mana kita akan cari tahu dulu C-nya di sini. C di sini ada 3. Sedangkan C yang di sebelah kanan hanya ada 1. Yang dimana kita harus kalikan 3 agar menjadi 3. Nah, lalu kita dapat melihat bagian O-nya. O di sebelah kiri itu ada 2. Sedangkan O yang di sebelah kanan itu ada 6. Nah, kita harus menyamakan antara sisi kanan dan sisi kirinya yang akan kita kali dengan angka 3 supaya menjadi angka 6. Nah, ketika sudah yang sisi kiri dan sisi kanan persamaannya sudah sama, kita dapat memasukkannya ke dalam rumus yang tadi. Nah, kita cari dahulu perbandingannya, yaitu 1:3:3. Sebentar. 1:3:3. Nah, yang di sini yang dicari adalah koefisien mohon maaf saya ralat. Yang di sini kita cari adalah molekul dari gas karbon dioksida atau CO2. Nah, yang dimana kita dapat masukkan ke dalam rumusnya, molekul ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui kali molekul diketahui. Nah, di sini molekul dari C3H8 adalah 0,9 kali 10 pangkat 23. Nah, di sini molekul yang ditanyakan adalah molekul dari CO2. Berarti molekul CO2 sama dengan koefisien yang ditanya, yaitu adalah koefisien miliknya CO2, berarti koefisien CO2 per yang telah diketahui adalah koefisien C3H8. Koefisien C3H8 dikali
molekul yang diketahui adalah milik molekul C3H8. C3H8. Nah, koefisien CO2 itu adalah 3. Kita masukkan 3 dan koefisien C3H8 adalah 1. Berarti 3 per 1 dikali molekul C3H8 adalah 0,9 kali 10 pangkat 23. Kita tulis 0,95 kali 10 pangkat 23. Yang hasilnya adalah 2,85 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, dari sini kita sudah dapat mencari tahu molekul dari gas karbon dioksida dari molekul yang diketahui sebelumnya. Jadi pada bentuk umumnya molekul yang ditetapkan di hukum Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan jika di soal sudah ditentukan molekulnya adalah 9,5 kali 10 pangkat 22, kalian dapat menggunakan molekul yang ada di soal. Ini hampir saja sama dengan gravitasi, yang dimana gravitasi adalah pada ketentuan umumnya adalah 9,8. Nah, kalau di dalam soal biasanya akan ditulis menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk penyelesaiannya sudah seperti ini, dan waktu akan kami berikan kepada ke orang selanjutnya. Halo semuanya, kalian tahu nggak sih ciri-ciri hukum Avogadro itu apa aja? Nah, di sini aku akan membahas tentang ciri-ciri hukum Avogadro. Hukum Avogadro ciri-cirinya terdiri dari 3. 1. Volume yang sama bagi gas-gas pada kondisi yang sama. 2. Hubungan antara jumlah mol dan jumlah partikel. 3. Menghubungkan antara massa dengan jumlah partikel. Terima kasih. Nah, saya kali ini akan membuat praktikum tentang hukum Avogadro. Di sini bahan-bahannya terdiri dari cuka, baking soda, dan balon serta botol. Di sini saya akan langsung memulai praktiknya. Pertama-tama buka tutup botolnya, lalu kaitkan balon di mulut botol. Lalu setelah itu angkat botolnya supaya bisa masuk ke dalam botol. Nah, jadi seperti ini. Ini saya tutupi karena agak itu. Ya. Nah, jadi seperti ini. Halo semuanya, saya Gunakarna Tirta Deburatum. Kali ini saya akan menyimpulkan tentang materi hukum Avogadro. Hukum Avogadro menyatakan suatu reaksi yang direaksikan di suhu atau tekanan yang sama, maka jumlah molekul atau partikelnya pun sama. Artinya, pada kondisi yang sama, volume gas-gas berbeda akan mengandung jumlah partikel yang sama banyak. Dan kita juga sudah mengetahui tentang poin-poin penting dari hukum Avogadro yang dimana kita bisa membedakannya nanti saat di soal. Lalu kita juga sudah mengetahui tentang sejarah tentang hukum Avogadro. Dan ini adalah hipotesis kesalahan para siswa.